Baik, selanjutnya. Kalau misalnya itu tadi air aja kan yang kita bahas. Sedangkan di sini tuh kita lagi bahas larutan, di mana pasti di dalam pelarutnya itu ada terlarut. Maksudnya larutan itu terdiri dari pelarut dan terlarutnya. Jadi bukan cuman hanya air aja. Biasanya di sini kan air bisa sih jadi sebagai yang terlarut. Tapi maksudnya bukan membahas tentang suatu satu senyawa aja gitu, tapi ya merupakan bahasan tentang perpaduan kan larutan itu. Jadi beberapa senyawa gitu ya. Nah, tadi kita kan udah bahas tuh tentang analoginya tentang apa sih titik didih itu. Jadi mendidih itu tuh apa sih sebenarnya mendidih? Nah, mendidih itu keadaan yang tadi ya, tekanan uap airnya sama dengan tekanan udara di sekitarnya atau atmosfer. Sekarang kita mau membahas naik turunnya titik didih. Sebenarnya sebabnya apa aja gitu ya. Nah, tadi faktor-faktor yang mendukungnya itu ada suhu kan. Ada suhu, lalu ada tekanan gitu ya. Nah, dari sini turun lagi tekanan itu juga ada faktor pendukungnya. Tekanan itu dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat kayak gitu. Ketinggian tempatnya. Oke, gitu ya. Lalu sekarang ada yang dinamakan tadi kita kalau misalnya sifat koligatif itu terjadi hanya pada apa? Pada senyawa yang non volatil atau tidak mudah menguap. Kalau misalnya pada suatu air gitu ya, airnya ada air murni biasa aja air. Dia tuh untuk mendidih butuh suhu misalnya tadi 100 derajat Celcius dia udah mendidih tuh. Kalau kita tambahin gula ya di sini contoh yang non volatil tuh. Tambahin gula nih, gula. Karena ada tambahan gula yang dimana dia itu tidak mudah menguap, ya kan? Berarti kan pembentukan si uapnya bakal semakin sedikit ya. Nah, maka akan butuh apa? Akan butuh suhu yang lebih tinggi untuk dia supaya mendidih. Bayang ya. Jadi karena si gula ini non volatil, yang artinya tuh jangan gula sih ya glukosa ya sama aja sih. Yaitu artinya nggak mudah, non volatil itu tidak mudah menguap ya. Jadinya pembentukan si uap air kan semakin sedikit ya. Nah, tekanan uap airnya makin sedikit gitu, makin sedikit. Dan akan butuh waktu yang sangat lama, yang relatif lebih lama ya, untuk bisa sama dengan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Maka si suhunya juga semakin meningkat gitu, suhu untuk dia supaya mendidih. Itulah ya analoginya. Nah, terus untuk ini ada yang namanya diagram fasa. Nah, ini dia diagram fasa. Diagram fasa ini menunjukkan apa sih? Sini kita lihat ya. Yang pertama di sini ada 3 fasa ya, namanya juga fasaan. Diagram fasa tapi ini P terhadap T. T terhadap P sebenarnya. Diagram fasa pressure, ini P. Dan ini temperature atau T. Ada 3 fasa di sini, yaitu fasa es atau fasa beku, lalu ini ada larutan, dan satu lagi uap air. Nah, ini yang biru, ketika bentuknya itu masih fasa es, maka dia tuh nggak berpengaruh. Ini kan kenapa Tete bilangnya bentuknya fasa es di sini ya, karena ini ya, lihat dari suhunya 0. Nah, dia nggak akan terpengaruh oleh adanya zat volatil atau non volatil, karena pada saat itu keadaan dua-duanya beku kan, si pelarut dan larutannya. Jadi di sini tuh hanya garis biru yang berlaku. Nah, ketika sudah mencapai titik 0 dan mau lebih dari 0 ya, mau lebih dari 0 kan berarti udah nggak es lagi ya, dimana berarti kalau misalnya larutannya lebih dari 0 suhunya, dia tuh sudah dicairkan. Berarti ada terlarut dan ada pelarut. Yang biru ini adalah keadaan di mana belum adanya campuran. Jadi segini nih. Ya, yang birunya lah ya, garis biru ini bisa lihat tuh ke sini dan ke sini. Ini aja deh. Oke, bisa bikin garis lurus guys di sini. Nah, kayak gini. Ini sebelum adanya campuran dari non volatil. Tapi setelah ada campuran dari campuran dari senyawa non volatil dalam pelarutnya,
itu jadi yang merah ini diagramnya. Tuh. Di sini ada selisih kan? Nih ya, dia menunjukkan selisih. Nah, selisih yang di sini antara fasa ice dan aqueous itu adalah selisih delta F, atau nanti selanjutnya kita akan belajar tentang penurunan titik beku. Nah, ini. Sedangkan kalau yang ini, yang kita bahas sekarang, titik didih, selisihnya nih, selisih dari dua garis ini, yang merah dan yang biru, itu adalah delta TB yang kita sedang pelajari sekarang, yaitu titik didihnya. Jadi, gitu. Sedikit, ini kali ya, spoiler gitu ya. Untuk yang titik beku, itu sama aja sebenarnya, tapi dia tuh terjadinya penurunan. Kayak ibaratnya gini, kalau misalnya air biasa aja nih, tapi mau ngedidihin air, nggak gimana-gimana, yaudah ini gini aja, pokoknya ini air ya. Nah, airnya mau dibekuin, itu dia butuh 0 derajat kan, normalnya, titik yang kita tahu pada tekanan 1 atmosfer itu 0 derajat Celcius. Kalau misalnya di dalamnya kayak tadi, ditambahin lagi yang lain-lain, dimana dia itu sifatnya non-volatil, nah, misalnya ditambahin gula, berarti akan lebih cepat beku atau akan lebih lama beku? Pasti akan lebih lama bekunya ya, yang berarti akan membutuhkan suhu kurang dari 0 derajat Celcius, makanya disebutnya penurunan titik beku. Akan butuh suhu yang lebih dingin lagi kan untuk membekukan semua ini, karena adanya si campuran non-volatil ini. Kayak gitu sebenarnya.